Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kali ini kita akan ngobrol santai dengan teman-teman yang hadir di sini, ya, soal kebangkitan. Ya mungkin tanggal 20 Mei kemarin kita merayakan kebangkitan nasional, tapi obrolan kali ini kita melihat dari sisi yang berbeda, yaitu soal terpuruk atau bangkit seseorang, ya, di kondisi negara yang seperti ini. Baik, kita langsung aja. Telah hadir teman-teman kita di sini, yaitu Ustadz Suhardi dan Mas Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Ya, Hanta santai gimana aja. kabarnya? Alhamdulillah, Sehat ya? sehat, alhamdulillah. Mas Bagus? Sehat alhamdulillah. Ya. Baik, kalau menurut Ustadz Suhardi, dengan kondisi bangsa yang seperti ini, bagaimana seseorang itu dapat bertahan di tengah goncangan ekonomi yang boleh kita bilang hari ini sangat parah, ya. Banyak sekali PHK di mana-mana, ya kan. Kemudian barang-barang pada naik semua. Nah, ini kira-kira sebenarnya masyarakat ini sedang terpuruk atau mereka emang santai-santai aja? Monggo Ustaz. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi kalau kita bicara tentang keadaan atau kondisi real kita belakangan ini, memang dunia ini kalau istilahnya pewayangan itu sedang gonjang-ganjing ya. Prahara ya Iya. terjadi di mana-mana ya. Baik di dalam konteks global maupun juga di dalam konteks lokal ya. Nah, dalam konteks global itu kita lihat ya, dalam beberapa bulan terakhir ini terjadi eskalasi peningkatan dalam peperangan ya. Bahkan ada yang menyebut sebetulnya kita ini sudah di dalam fase Perang Dunia Ketiga ya, karena terjadi di banyak tempat, di banyak wilayah. Nah, dan itu pengaruhnya sangat luar biasa dahsyat ya. Kemudian itu menyebabkan dunia betul-betul dalam keadaan yang sangat terpuruk ya. Ditambah lagi dengan peristiwa yang terakhir ya, ada perang antara Amerika Serikat, Israel versus ya AMIS ya, gitu. AMIS ya. AMIS gitu ya. Ya. Dengan Iran ya. Dan ada hal yang menarik bahwa dari perang ini kita melihat ada satu hal yang dilakukan oleh Iran yang sebelum-sebelumnya belum pernah dilakukan ya dalam konteks itu, yaitu yang semuanya kita sudah pada tahu ya, penutupan Selat Hormuz ya. Dan ternyata itu dampaknya meskipun terjadi di Timur Tengah, tapi dampaknya juga sampai ke seluruh wilayah termasuk juga Asia Tenggara, bahkan kemudian di negara kita ini kan. Itu sehingga kemudian meskipun di level public statement ya dari pihak-pihak otoritas menyampaikan optimisme, menyampaikan sikap kondisi kita baik-baik saja, tapi kebijakan-kebijakan yang dibuat itu justru menunjukkan bahwa memang ada situasi kedaruratan ya. Termasuk diantaranya misalnya naiknya harga minyak ya. Kemudian yang paling aktual lagi ya, pelemahan rupiah ya. Dan itu yang menarik kemarin yang agak sedikit lucu ya. Ya, ini memang juga sudah jadi tabiat, jadi statement dari negara itu sekarang ini makin banyak statement yang lucu-lucu ya. Ya, bahwa misalnya Indonesia ini tidak terlalu terdampak karena
tidak terlalu banyak orang di desa yang pakai dolar gitu kan. Jadi Ya, meskipun betul. dolar naik, ya memang masyarakat di desa tidak tahu bahwa tidak menggunakan dolar, dan mereka tidak tahu apa relevansi korelasi. Ya karena yang diketahui oleh masyarakat di desa itu harga tempe naik, ya kan, Betul. harga tahu naik, Iya. ya, harga bahan-bahan makanan naik, ya, Betul. apalagi kulineran juga pada naik. Kalau kulineran naik, maka industri jasa juga pada naik dan seterusnya gitu. Dan ini yang terus terang kalau kita katakan ya memang itulah kondisi real yang eh, ya mungkin kita berharap saja bahwa kondisi ini tidak membuat kita itu terpuruk ya. Eh, karena ya mungkin nanti akan kita jelaskan bahwa sebetulnya potensi di kita itu cukup besar ya untuk menjadi satu bangsa yang seharusnya bisa bertahan di tengah situasi yang seperti ini ya. Nah itu dari saya. Kalau Mas Bagus penilainya seperti apa Mas Bagus? Eh, Soal yang pertama, seorang muslim dapat bertahan dengan tetap menjaga kejujuran, menghindari riba, tidak melakukan penipuan, dan tetap mencari rezeki yang halal. Hidup sederhana, mengatur keuangan yang baik, dan memperbanyak berdoa dan sedekah, dan membantu menghadapi kesulitan ekonomi tanpa meninggalkan ajaran Islam. Tips untuk bertahan ya. Ya. Tips untuk bertahan ya, Masya Allah. Sudah dijelaskan oleh Ustadz Suwardi, Pak, dampak itu memang berpengaruh kepada masyarakat. Sekalipun masyarakat itu sebenarnya tidak tahu korelasi antara perang itu dengan krisis ekonomi yang terjadi. Kemudian dampak daripada dolar dengan rupiah itu sebenarnya masyarakat tidak tahu. Masyarakat langsung merasakan dampak-dampak yang nyata di lapangan ya, seperti misalnya barang-barang naiknya. Dengan ekonomi yang sulit seperti ini, kira-kira sebagai masyarakat, ya kan, ya misalnya saya ini sebagai pekerja, ini kira-kira apa tips-tips atau kira-kira ini bisa jadi peluang atau malah peluang untuk bangkit atau malah tambah terpuruk? Kira-kira bagaimana ini? Ya, ya sebenarnya kalau kita bilang apakah kondisi ini eh, apa namanya eh, membuat kita akan jadi terpuruk, yaitu memang sangat tergantung daripada mindset ya, dari apa yang kemudian bisa menjadi sandaran kita di tengah situasi yang seperti ini. Bagi sebagian orang yang dia tidak memiliki sandaran ya, sandaran pemikiran ya, sandaran keyakinan yang kokoh, krisis-krisis seperti ini itu akan mudah membuat mereka itu justru malah makin terpuruk gitu ya. Makanya kemudian mudah putus asa, tidak ada harapan ya. Nah, pada titik tertentu mungkin yang kita khawatirkan itu ya seperti juga yang kita lihat belakangan ini kan makin meningkatnya angka kriminalitas ya, angka kejahatan ya, angka pencurian, angka perampokan, angka macam-macam yang itu dipicu oleh keadaan-keadaan real ekonomi yang terjadi gitu. Nah, tapi bagi seorang yang punya mindset yang benar ya, pemikiran yang benar ya, bahwa dia tahu bahwa meskipun dalam keadaan apapun selama dia masih punya keyakinan yang kokoh, maka itu bisa menjadi satu pijakan untuk kemudian dia bisa bangkit kembali gitu ya, gitu, selama dia masih punya pemikiran ya. Karena kalau kita lihat di dalam konteks kebangkitan ya, bagaimana membangkitkan dari keadaan yang terpuruk, itu memang dia harus berangkat dari satu keadaan yang apa namanya kalau di dalam bahasa Arab itu kan sebagaimana yang disampaikan di dalam
misalnya Kamus Al-Muhit ya, ketika menjelaskan tentang kata An-Nahdo. An-Nahdo itu kan bahasa Arab dari kebangkitan ya. Nah, An-Nahdo itu dia memiliki arti itu koma atau bangkit ya. Seseorang itu kan tidak akan mungkin dia bangkit kecuali kalau dia itu berasal atau berangkat dari dia itu duduk ya. Jadi duduk kemudian dia bangkit ya. Atau bisa juga kemudian diartikan dia berpindah dari satu keadaan itu menuju kepada keadaan yang lain ya, menuju keadaan yang lebih baik gitu. Itu yang kemudian kita sebut dengan bangkit. Nah, bangkit ini itu sebetulnya dia membutuhkan paling tidak dua hal, yaitu punya bahan dasar untuk bangkit, dan yang kedua dia punya energi untuk mempush ya, untuk supaya dia bangkit gitu ya. Jadi energinya sendiri untuk bangkit, kemudian bahannya untuk bangkit itu apa gitu. Nah, energi untuk bangkit atau bahkan kekuatan untuk bangkit itu tidak akan mungkin kecuali kalau dia itu memiliki potensi ya yang ada pada dirinya. Nah, potensi itu apa? Potensi itu berupa akal maupun yang kedua itu tokatul hayawiyah ya. Potensi untuk hidup ya. Di sana ada yang kemarin seperti kita bahas itu ada ada hajatul udhawiyah ya, kebutuhan jasmani, dan ada yang disebut dengan naluri gitu. Nah, tapi kalau orang dari dia cuma berbasis pada dua ini saja, itu juga belum tentu kemudian menjamin dia bangkit. Karena apa? Karena faktanya yang di hewan itu pun juga kita lihat mereka juga punya potensi ini, punya tokatul hayawiyah tadi gitu. Nah, karena itu harus ada sesuatu yang lain. Yang lain itu apa? Ya dia harus menaikkan level dia dari cara pemenuhan itu secara hewaniah kepada cara berpikir insaniah gitu. Nah, makanya kemudian di situ kita ketemu bahwa bangkitnya seseorang itu akan sangat ditentukan oleh huwa al-irtifaul fikr ya. Jadi bangkitnya pemikiran gitu. Ya. Nah, jadi kalau dia masih memiliki pemikiran, maka insya Allah dia itu akan bisa bangkit dari keterpurukan. Ya. Nah, pemikiran seperti apa? Nah, pemikiran tentang tadi ya, bagaimana memenuhi hajatul udhawiyah dan memenuhi gorisah dengan menggunakan paradigma tertentu atau kaidah berpikir tertentu gitu. Baik, saya beralih ke nyantol ya kira-kira ya. Nyantol insya Allah. Ya. Kalau Mas Bagus, nyantol nggak kira-kira? Nyantol, insya Nyantol ya. Nah, ini beralih ke Mas Agus nih. Mas Agus ini kan masih kuliah ya? Iya. Masih kuliah, kemudian juga bantu orang tua ya. Betul. Berjualan. Nah, kira-kira apa dampak yang langsung Mas Agus lihat atau alami dengan kondisi saat ini? Memang berat. Ya? Memang berat. Ya, tetapi bisa menjadi peluang bangkit banyak orang untuk belajar dan lebih kreatif, mandiri, dan kuat menghadapi kesulitan. Dalam Islam, ujian hidup dapat menjadi jalan untuk meningkatkan kesabaran, usaha, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan kondisi, walaupun dengan kondisi yang sulit seperti ini, tapi dengan kesabaran dan meningkatkan keilmuan ya kan, insya Allah bisa bertahan ya. Oke. Baik, karena kita tadi sudah berbicara kebangkitan mau terpuruk dari berdasarkan iman kita ya kan tadi. Nah, kalau menurut Ustadz sebagai seorang Muslim, ini kira-kira sikap ya kan, sikap dan strategi apa nih yang bisa kita ambil ya kan? Walaupun tadi mungkin sudah di-spill sedikit ya soal apa nih? Pemikiran ya kan. Tapi kira-kira ya kalau dari segi pemikiran mungkin tidak terpengaruh dengan dengan kondisi ekonomi atau sosial ya. Tapi kalau dari segi materi nih kira-kira
dengan pemikiran yang tadi, mindset tadi sudah ditingkatkan, kira-kira berpengaruh nggak ke ekonominya atau hidupnya? Iya. Nah, ya itu akan sangat berpengaruh sekali ya. Paling tidak itu bisa tercermin dari respons kan kita terhadap tadi kondisi tadi ya. Apakah kemudian kondisi terpuruk ini membuat dia jadi stres, membuat dia jadi labil, membuat dia mudah melakukan berbagai macam kejahatan-kejahatan lain dengan eh, misalnya mereka-mereka yang memiliki pondasi atau keyakinan ya, memiliki pemikiran seperti apa misalnya terkait dengan keyakinan ya bahwa rezeki ya, kemudian ajal ya, kemudian hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan keyakinan itu dia pegang secara teguh ya. Maka ini akan tentu berbeda dengan orang yang tidak memiliki keyakinan tadi ya. Tapi kalau kita katakan bahwa wis pokoke sampean sabar saja ya, rezeki itu sudah pasti Allah yang ngatur. Ini mungkin secara konsep itu memang benar, tapi mungkin juga banyak orang yang tidak bisa menerima gitu kan. Kenapa? Karena realitas yang di lapangan menunjukkan hal yang begitu gitu. Nah, karena itu sekali lagi ini memang didasari oleh adanya satu pemikiran yang kokoh dan kuat. Nah, tapi kita juga harus memberikan optimisme kepada masyarakat bahwa sebetulnya apa yang menyebabkan kondisi keterpurukan ini itu juga adalah merupakan satu gambaran realitas bahwa ada pemikiran lain yang itu sebetulnya tidak bisa membawa kita keluar daripada kondisi keterpurukan ya. Itu yang sering kita diskusikan kan tentang masalah masalah diterapkannya ya, misalnya sistem ekonomi kapitalis ya, yang itu memberikan dampak kepada kehidupan masyarakat secara keseluruhan ya. Satu contoh misalnya ya, kita sampaikan di sini beberapa hari yang lalu ya, misalnya Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa ternyata di Indonesia ini angka kemiskinan itu naik ya dari 46,1% ke angka 49,5%. Kebayang kan? Ya. Jadi kalau ada kemiskinan 49%, itu artinya katakanlah misalnya kalau rakyat kita ada total 300 juta, berarti ada kurang lebih 150 juta orang yang hidup dalam garis kemiskinan, ya kan? Ya. Nah, kemudian di sisi lain kelas menengah itu turun, ya. Jumlah kelas menengah itu turun, ya. Tapi pertumbuhannya tinggi gitu ya, dia angka 5,1% atau sekian persen lah ya. Nah itu artinya apa? Kalau menurut kata Prabowo ini anomali gitu. Kok bisa ada pertumbuhan ekonomi tapi kondisi kemiskinan itu tuh, berarti selama ini praktek ekonomi di kita itu sebetulnya sudah salah jalan ya, sudah salah jalan gitu. Karena itu apa? Mestinya kita berhenti ya, atau kita putar haluan, putar arah ya, untuk kemudian bisa keluar dari jebakan sistem ini gitu. Karena kalau diteruskan akan makin tambah parah gitu. Nah, maka di sini kemudian apa? Kalau begitu pemikiran apa yang bisa menyediakan alternatif untuk menyelesaikan problem tadi itu ya, yang tidak berasal dari kapitalis, tidak juga berasal dari ideologi-ideologi yang lain. Nah, itu yang kita sebut dengan pemikiran Islam ya, pemikiran ekonomi Islam ya. Nah, berarti apa? Berarti
ya tinggal bagaimana kita mengadopsi pemikiran Islam untuk kemudian dipakai untuk menyelesaikan berbagai macam problematika. Tuh. Kalau Mas Agus sendiri bagaimana Mas Agus sebagai seorang Muslim, ya kan, jenengan punya kiat-kiat apa? Atau dalam kondisi ekonomi seperti ini, apa langkah-langkah yang Mas Bagus ambil untuk bertahan? Ya, contohnya mengatur pengeluaran sesuai kebutuhan, menabung dan menghindari hutang yang berlebihan. Terus meningkatkan keterampilan dan membuka usaha baru, memanfaatkan ekonomi dalam peluang kerja, memperluas relasi dan bekerja sama dengan baik antar sesama. Kiat-kiat Ya, betul. bagus itu. Tapi mana yang sudah dilaksanakan dari kiat-kiat itu? Masih Apa baru direncanakan. konsep aja? Memperluas. Atau baru teori aja ini? Memperluas. Udah Memperluas, Ya, sudah dipraktekkan gitu ya. Sudah ya, alhamdulillah ya. Jadi begini-begini beliau juga termasuk pengusaha muda gitu ya. Tadi sebelum datang ke sini kan juga jualan dulu ya. Iya. Itu apa? Menyambung hidup. Iya, betul. Tapi memang sebagai pengusaha kuliner ya, Iya. sebenarnya kan strategi paling gampang menyesuaikan harga. Iya, betul. Menyesuaikan harga. Menyesuaikan harga. Entah dinaikin harganya atau dikecilin harganya. Kecilin produknya. Produknya, betul. Yang dilakukan yang mana? Perkecil. Naikkan harga, kecilkan produk. Betul sekali. Betul sekali. Pengusaha itu sebenarnya nggak ada problem, ya. Yang Iya. problem ini kita yang Bukan pengusaha. Baik, obrolan ini kita ya kan ada pertanyaan terakhir nih. Ya. Sudah di terakhir ini ya. Iya, di terakhir. Masih mau panas ini. Masih Masih hangat. sedang. Bagaimana dengan iman, kemudian tawakal ya kan, itu dengan ikhtiar itu untuk mengatasi krisis ini apakah harus seperti apa? Ikhtiar kita, iman kita, kemudian tawakal kita kepada Allah itu seperti apa untuk menghadapi krisis ini? Mungkin Mas Bagus dulu. Oke. Kalau dari saya izin menjawab. Iman membuat seseorang tetap yakin bahwa Allah akan memberikan jalan keluar. Tawakal berarti berserah diri kepada Allah setelah berusaha semaksimal mungkin. Sedangkan ikhtiar adalah usaha nyata untuk memperbaiki keadaan. Ketiganya harus berjalan bersama agar seseorang tetap kuat, tenang, dan semangat menghadapi krisis tersebut. Jadi ikhtiar tadi itu yang jenengan bahasa dia. Iya. Menaikkan harga. Dan Kalau Ustaz gimana? Nah, iya. Jadi memang ini tadi saya sebut tadi, memang mental kita itu harus kuat. Mental kita itu dibangun dari landasan pemikiran yang kuat, ya, yang kokoh. Nah, termasuk juga seperti tadi, ya. Selama ini memang ada semacam mispersepsi atau miskonsepsi di tengah-tengah masyarakat kita itu berkaitan dengan bagaimana memposisikan antara ikhtiar dan tawakal, ya. Jadi yang disebut dengan tawakal bagi sebagian orang itu sebagai satu sikap pasrah, ya, menyerahkan semua urusannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Padahal kalau kita memahami konsep tawakal, ya, bahwa proses tawakal itu sebetulnya dimulai itu dari tahap awal itu ketika kita itu mau melakukan sesuatu, ya. Jadi ketika kita mau melangkah itu kita tawakal, ketika melaksanakan tawakal, hasil akhirnya pun juga kemudian kita serahkan itu semuanya kepada Allah. Maknanya apa? Maknanya memang kita selalu menyertakan Allah itu di dalam setiap langkah kita, ya. Termasuk diantaranya juga tatkala kita itu berikhtiar, ya, di tengah situasi yang pakebluk, ya, istilahnya apa? Pakebluk, ya. Seperti sekarang ini gitu, ya.
pertama kita betul-betul yakin bahwa yang namanya rezeki itu Allah yang ngatur, ya. Semaksimal apapun usaha kita, semaksimal apapun yang bisa kita kerjakan, maka Allah Subhanahu wa taala itu sudah menjamin ya rezeki kita. Nah, kemudian yang kedua itu, ini wilayah yang sebetulnya udah nggak usah kita case close ya. Tidak usah lagi kita pikirkan ya. Karena ini udah udah wilayahnya Allah gitu ya. Kadang sekarang ini yang membuat orang itu stres karena apa? Karena dia mikir apa yang menjadi wilayahnya Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Dan kalau dia tidak dapat banyak dia salahkan Gusti Allah ya. Kalau dia dapat sedikit dia salahkan Gusti Allah. Kalau dia dapat banyak dia lupakan Allah gitu. Usahanya sendiri gitu ya. Nah, tapi sebaliknya ketika dia sudah betul-betul yakin rezeki di tangan Allah macam-macam, maka yang dituntut dari dia itu adalah ikhtiar semaksimal mungkin untuk bisa memenuhi kebutuhan dia ya, dengan berusaha, dengan bekerja ya, dengan sirkah ya, dengan menawarkan jasa ya, dan itu semua ya adalah wilayah-wilayah yang kemudian manusia itu dia bisa kendalikan ya. Maka kalau setiap muslim yang dia punya tawakal kepada Allah, dia yakin sepenuhnya kepada Allah, maka kondisi ini itu akan dihadapi itu dengan tenang ya, dan penuh optimisme ya, bahwa di balik kondisi keterpurukan ya, kondisi itu bisa dijadikan sebagai momentum untuk kemudian membangkitkan kesadaran ya. Dulu itu kita kalau mau menjelaskan ke orang bahwa sistem yang sekarang jelek itu susah, Mas Bagus ya. Ya, betul Kenapa? sekali. Karena kerusakannya belum terlihat. Ya. Nah, sekarang gampang kita itu untuk menunjukkan kerusakan. Kenapa? Karena faktanya itu apa istilahnya? Kalau orang Jawa bilang itu cetau elo-elo gitu. Ya kan? Ya. Cetau elo-elo ya. Rupiah anjlok kita bisa tunjukkan ini karena diterapkannya sistem Islam. Hutang yang bertumpuk-tumpuk. Nah, itu juga akibat dari praktek riba yang tidak bersandarkan kepada Islam. Kemudian defisit transaksi itu juga karena mengabaikan hukum-hukum Islam ya. Nah, makanya konsep Islam ini yang kemudian harus kita jelaskan di tengah-tengah umat sehingga kemudian umat jadi terdorong untuk kembali kepada Islam. Itu kalau kita bicarakan dalam level negara. Kalau dalam level individu persis seperti tadi yang Mas Bagus sampaikan itu tipsnya ya. Nah, bagi kita alhamdulillah kalau kita tidak punya utang ya. Kemudian apalagi? Alhamdulillah kalau masih ada yang bisa kita kerjakan ya. Alhamdulillah kalau kita sudah punya keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah ya. Tidak menuntut macam-macam karena kondisi yang seperti ini ya. Nah, kemudian yang perlu dilakukan juga sekarang ini adalah sabar di dalam menghadapi musibah. Tetap bersabar di dalam menghadapi berbagai macam ujian gitu. Ya. Nah, insya Allah itu nanti akan membuat kita jadi lebih slow profile. Zona ini. Apa cirinya bahwa kita itu tenang, anteng? Ya meskipun di luar lagi gonjang-ganjing, alhamdulillah kita di sini masih bisa tertawa. Dan santai. Ya, gitu ya. Oke, demikian tadi ngobrol santai kami membahas seputar krisis ekonomi di negara ini, dan alhamdulillah tadi ada beberapa tips dan juga mungkin sudah kita lakukan. Ya, alhamdulillah menghadapi krisis dengan kondisi iman yang baik, dengan selalu bertakwa, meningkatkan takwa, tawakal dan ikhtiar yang sesuai dengan syariat Islam, insya Allah
kita lebih sabar dalam menghadapi krisis-krisis ini. Demikian obrolan ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.